Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran sejarah Islam di bab tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana telah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya tentang proses Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Kemudian telah kita bahas pula tentang keistimewaan, keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, dan kita akan lanjutkan tentang silsilah dan kelahiran beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi Al-Quraisy. Beliau Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi Al-Quraisy. Kunyah beliau, nama kunyah beliau adalah Abu Bakar. Sedang kunyah ayahandanya itu adalah Abu Quhafah. Nama kunyah dari bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah Abu Quhafah. Gelar beliau sebagai As-Siddiq karena beliau adalah orang yang bersegera membenarkan ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sedang gelar beliau pada masa jahiliyah yaitu Atiq. Ibu beliau bernama Salma. Kunyahnya Ummul Khair bin Sakhr bin Amr atau bin Amir. Ini ibunda dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah Salma yang memiliki nama kunyah Ummul Khair binti Sakhr bin Amir. Beliau dilahirkan di kota Mekah 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Utsman At-Taimi Al-Quraisy, beliau Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq, dilahirkan di kota Mekah 2 tahun 6 bulan setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada kehidupan beliau. Kita masuk tentang pembahasan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tumbuh dan dewasa di atas akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bekerja sebagai seorang pedagang hingga menjadi orang kaya di kota Mekah. Beliau radhiyallahu anhu telah mengharamkan untuk dirinya sendiri dari minuman khamar, minuman keras, minuman yang haram di masa jahiliyah, sehingga beliau tidak pernah meminum khamar sama sekali selama hidupnya. Beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkatnya beliau Abu Bakar menjadi seorang khalifah, dan beliau adalah sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau banyak menginfakkan harta di jalan Allah tabaraka wa taala, yaitu ketika perang Tabuk. Ingatkah akan kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq ia menginfakkan hartanya ketika perang Tabuk? Beliau menginfakkan seluruh harta yang berjumlah 4.000 dirham, dan 4.000 dirham ini sangatlah banyak, hingga tak tersisa lagi dari harta beliau.
Di samping itu beliau juga banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh majikannya karena apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau radhiyallahu anhu selalu mengiringi Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam selama di kota Mekah. Bahkan beliaulah yang menemani Rasulullah ketika bersembunyi di dalam gua dan hijrah hingga ke kota Madinah. Beliau teman dekatnya, sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dimanapun Nabi berada, beliau senantiasa mendampinginya. Beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, penaklukan kota Mekah, Hunain maupun perang Tabuk. Ya, tentu ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Ya, inilah kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang penuh dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Ya, beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, sahabat yang paling mulia. Kepribadian beliau, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki banyak sifat yang terpuji. Di antaranya keberanian, selalu memiliki ide-ide cemerlang dalam keadaan genting, kemudian murah hati, berbaik hati, memiliki keinginan yang kuat, paling mengerti tentang garis keturunan Arab, bersifat wara' dan jauh dari segala syubhat, fitnah-fitnah, dan dia memiliki sifat yang lemah lembut. Keislaman beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah teman dekatnya Rasulullah. Sehingga ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, Abu Bakar orang yang bersegera beriman kepada dakwahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, beliaulah orang yang bersegera untuk mengimani akan dakwah beliau, akan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani sebagai bahwasanya Nabi itu sebagai nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki. Keislaman beliau paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya di dalam berdakwah. Dengan keislaman beliau banyak diikuti oleh tokoh-tokoh yang besar lainnya seperti sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah, dan yang selainnya. Ketahuilah anak-anak sekalian, ridhah atau ridah adalah gerakan orang-orang yang keluar dari agama Islam. Pelakunya disebut murtad, ya. Jadi banyak pula ketika diutusnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, banyak pula orang-orang yang ridah, yang dia murtad, keluar dari agama Islam. Namun di sisi lain begitu banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan mengikuti dakwah dan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.